jajaran di LPPM, para dekan dan para dosen di lingkungan Universitas PGRI Pulau Jember. Puji syukur kepada Allah karena pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk launching dan sosialisasi hibah penelitian percepatan lektor kepala dan guru besar, yang mana hibah ini merupakan hibah yang pertama di kampus kita, sehingga kami selaku rektorat mungkin butuh masukan dan saran untuk melaksanakan hibah-hibah di periode-periode mendatang. Yang pertama. Yang kedua, kami di tingkat rektorat juga masih menggodok beberapa kebijakan terkait yang pertama hibah penerbitan buku ini yang kita godok, kemudian hibah publikasi jurnal internasional terindeks Scopus ini juga kita godok. Selain kemarin Pak Rektor juga sudah mulai starting untuk memberikan beasiswa studi lanjut S3, beasiswa rektor, yang insya Allah nanti beasiswanya itu mengcover pembayaran SPP sampai dengan 6 semester. Tapi dengan catatan karena statusnya bukan tugas belajar, tapi izin belajar, maka harapannya teman-teman dosen yang mendapatkan beasiswa rektor ini tetap mengabdikan diri menjadi jabatan struktural, sebagai pejabat struktural, sehingga tetap bisa membantu lembaga. Jadi insya Allah kami di lingkungan Unipar terus dibenah, terus ingin membangun kualitas, dan kami juga mempersiapkan proses launching untuk LMS, dan kami juga proses untuk merehab gedung E yang nantinya itu nanti akan kita bangun seperti gedung kampus center ya, di mana gedung E itu nanti pusatnya mulai dari ruang rektorat, ruang dekanat, dan ruang dosen, dan nanti untuk perkuliahan beberapa akan difokuskan di kampus 2. Sehingga banyak hal yang memang perlu kita benahi bersama, termasuk pengadaan sarana prasarana di kampus 1, seperti yang ada di kampus 2, pembelian sarana TV LED 50 inch nanti akan juga kita adakan segera, sehingga intinya ke depan kami butuh dukungan dan doa para kita semuanya dalam membangun kampus kita ke depan lebih berkualitas, lebih maju, sehingga seperti yang diharapkan di visi kita nanti di 2030, insya Allah syukur-syukur lebih cepat kita bisa bersaing di tingkat nasional di kampus. Itu, jadi monggo Bapak Ibu ikuti seminar hari ini. Mudah-mudahan hibah ini yang juga secara nilai mungkin masih belum terlalu besar ya, dibanding hibah-hibah dikti, tapi ini permulaan dan kami menunggu feedback dari Bapak Ibu sekalian terkait masukan dan sebagainya terkait hibah ini ke depan. Setidaknya minimal dengan hibah ini menambah gairah Bapak Ibu untuk melakukan riset penelitian yang berbasis output dan outcome. Jadi intinya hibah ini adalah hibah yang punya target Bapak Ibu memiliki publikasi baik nasional maupun internasional, yang nantinya hal ini akan bisa digunakan dengan optimal untuk segera proses kenaikan jabatan fungsional akademik Bapak Ibu semua. Sehingga kampus kita ke depan adalah kampus yang secara kualitas SDM dosen memiliki kualitas yang lebih baik. Itu harapan dari Pak Rektor memberikan beasiswa ini kepada Bapak Ibu semua. Baik, dengan membaca basmalah bersama-sama, marilah kita buka acara launching dan sosialisasi
hibah penelitian percepatan lektor dan guru besar ini di lingkungan Unipar kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu dari kami. Semoga di tahun-tahun mendatang hibah ini terus bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitas, baik secara pendanaan maupun jumlah dosen yang akan dibiayai, sehingga ke depan kita dengan bangga ketika menghadapi akreditasi bahwa kampus kita sudah benar-benar real punya hibah, bukan hibah-hibahan seperti harapan kita bersama. Baik, itu saja Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan hari ini dan selamat berkompetisi pada hibah ini nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak MAS atas motivasinya dan pandangan ke depan. Jadi harapan dari kami ini akan terus berlanjut dengan beberapa penyesuaian dan perbaikan-perbaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini adalah acara sosialisasi, jadi memang kami buat secara sederhana dan kita nanti bisa lebih fokus untuk menyimak materi. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Indah Karismawati untuk bisa memulai acara sosialisasi. Monggo Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya kita bisa berbincang-bincang lagi dengan membawa kabar yang insya Allah sangat bagus ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ke inti pada panduan hibah, sosialisasi panduan hibah, saya akan sedikit bercerita ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya buku panduan ini itu mengalami beberapa kali revisi. Jadi yang pertama itu sebenarnya buku panduan ini didesain untuk 3 skema, yaitu dasar, terapan, dan unggulan PT. Namun memang pada kenyataannya kampus kita Unipar secara SDM dosen yang kita miliki itu sangat kurangnya itu di jabatan fungsional guru besar. Jadi dari sekian ratus kalau tidak salah 146 dosen yang kita miliki itu hanya 1 ya. Seperti kita tahu bersama ya Bapak Ibu, hanya 1 yang mendapat gelar akademik guru besar dan yang mendapat gelar lektor kepala itu hanya 2. Nah, hal ini sangat berpengaruh sekali dalam beberapa hal, terutama mengenai akreditasi, kemudian pemeringkatan perguruan tinggi, lalu kemudian pengajuan prodi S2, S3 misalnya dan lain sebagainya, gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Rektor sendiri sangat ingin meningkatkan hal itu. Jadi sebenarnya alhamdulillah saat ini lembaga kita sudah memfasilitasi salah satunya pendanaan penelitian percepatan LK dan GB ini. Nah, kemudian kalau berbicara luaran jurnal atau output yang nantinya dihasilkan, kita memang masih rendah dalam luaran jurnal internasional bereputasi dan jurnal terakreditasi Sinta dan 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi memang selama ini cukup rendah dan hal ini juga berdampak pada pengajuan proposal hibah, Kemendikbuddikti gitu misalnya dan lain sebagainya karena memang rata-rata saat ini itu mewajibkan hal itu gitu. Jadi harus mempunyai publikasi internasional atau bahkan Sinta 1 dan 2. Nah, jadi kalau misalkan nih ada yang bertanya-tanya, kok nggak ada yang percepatan lektor atau mungkin yang asisten ahli kok tidak diberi kesempatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya karena hal itu tadi. Jadi Bapak Ibu memang lembaga saat ini itu mampunya masih seperti ini. Dan semoga ke depan pendanaan untuk penelitian ini semakin meningkat setiap tahunnya sehingga lebih banyak lagi yang bisa didanai. Namun Bapak Ibu yang asisten ahli, jangan khawatir,
Jadi Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi nantinya menjadi tim peneliti anggota yang kedua. Jadi masih punya kesempatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah sedikit kalau saya bercerita tentang penerbitan buku panduan percepatan lektor kepala dan guru besar ini. Oke, jadi saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu untuk ke materinya. Sudah terlihat ya Pak Ari? Oke, baik. Jadi landasan dasar dari penerbitan buku ini sebenarnya ada dua. Kalau dirangkum itu ada dua, ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk penguatan percepatan jabatan fungsional dosen Unipar Jember yang akan mencapai jenjang lektor kepala dan guru besar dalam melakukan penelitian yang berkualitas melalui fasilitas dana penelitian internal lembaga. Dan yang kedua itu untuk membangun atmosfer riset yang berkelanjutan di kalangan dosen sesuai dengan arah penelitian yang tertera pada RENSTA atau Rencana Strategis Penelitian Unipar Jember dan RIRN. Dua hal itu yang menjadi landasan penerbitan buku panduan ini. Nah, jadi skema yang ada di buku panduan ini atau di penelitian ini itu ada dua, yaitu skema penelitian percepatan lektor kepala dan skema penelitian percepatan guru besar. Kita bahas satu-satu, nggih. Jadi untuk penelitian percepatan lektor kepala itu memang tujuan utamanya itu adalah untuk memacu dosen kita atau peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitiannya dalam rangka mempercepat proses pencapaian jabatan fungsional lektor kepala. Itulah tujuan utama dari hibah penelitian percepatan lektor kepala ini ya Bapak Ibu. Dan jangka waktu penelitiannya itu 1 tahun dan pendanaannya itu antara 7 juta sampai 10 juta. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kriteria pengusul. Kriteria pengusul ini yang pertama itu ketua pengusul itu minimum berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimum lektor atau S3 dengan jabatan fungsional minimum asisten ahli. Itu untuk ketua pengusul. Dan untuk anggotanya, anggota 1 itu minimum S2 lektor dan atau S3 asisten ahli. Dan anggota 2 itu minimum S2 asisten ahli. Nah, ini asisten ahli bisa ikut berpartisipasi menjadi anggota 2 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tim peneliti tidak sedang mendapatkan program hibah penelitian yang dibiayai oleh lembaga atau sumber lain. Dan pada tahun yang sama, itu setiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Dan perlu diketahui, jadi tim peneliti ini wajib 3 Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 3. Gitu ya. Untuk luaran wajibnya, jadi luaran wajib yang harus dicapai pada penelitian percepatan lektor kepala ini harus publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi ini luaran wajib yang harus dicapai. Kemudian luaran tambahannya, luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Namun perlu ditekankan di sini bahwa di luaran tambahan ini tidak ada dana untuk luaran tambahan. Jadi karena ini sifatnya tidak wajib, kalau Bapak Ibu tidak memiliki luaran tambahan tidak masalah. Namun kalau memiliki luaran tambahan itu menjadi poin plus ya, poin tambahan. Namun tidak ada dana tambahan. Itu kami tekankan di situ. Itu untuk yang lektor kepala. Nah, sekarang untuk yang percepatan guru besar. Jadi percepatan guru besar ini tujuan utamanya juga adalah memacu dosen atau peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitiannya dalam mempercepat proses pencapaian jabatan fungsional guru besar. Itulah hal utama yang menjadi tujuan dari percepatan guru besar.
Kemudian jangka waktunya sama, yaitu 1 tahun, dan pendanaannya itu 15 sampai 20 juta. Jadi 15 sampai 20 juta per proposal per tahun ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk kriteria pengusul itu ketua pengusul adalah dosen sekurang-kurangnya berkualifikasi S3 dengan jabatan fungsional lektor kepala. Sedangkan untuk anggota 1 itu minimum S2 lektor atau S3 asisten ahli, dan anggota 2 minimum S2 asisten ahli. Lagi-lagi S2 asisten ahli itu bisa ikut berpartisipasi di penelitian ini, namun hanya di anggota 2 itu ya Bapak Ibu. Lalu tim peneliti tidak sedang mendapatkan program hibah penelitian yang dibiayai oleh lembaga atau sumber lain, dan pada tahun yang sama juga pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Sama halnya dengan lektor kepala tadi, jadi tim peneliti itu wajib 3, jadi tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 3. Kemudian luaran wajib yang harus dicapai pada penelitian percepatan guru besar ini adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi yaitu yang terindeks Scopus, WOSMAS, dan punya SJR, dan yang berimpact faktor atau berfaktor dampak gitu ya Bapak Ibu. Namun lebih amannya mending ke terindeks Scopus gitu, karena memang yang diakui di Sinta dan di Indonesia itu lebih terkenalnya adalah Scopus. Dan perlu ditekankan publikasinya nanti bukan berupa proceeding seminar internasional misalkan yang dipublikasikan di IOP. Nah, itu bukan itu Bapak Ibu, tapi memang jurnal internasional ya berimpact faktor. Kalau udah berimpact faktor biasanya itu sudah Q4, Q3 lah, kalau enggak, Q4 dan Q3 lah. Itu sudah bagus Bapak Ibu, sudah berimpact faktor atau berfaktor dampak. Itu kemudian untuk luaran tambahan juga yaitu luaran penelitian selain luaran wajib di atas, hal itu juga perlu ditekankan bahwasanya tidak ada dana untuk luaran tambahan, karena luaran tambahan itu sifatnya tidak wajib, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan itu menjadi poin plus ya Bapak Ibu, misalkan di penilaian di proposal nanti di reviewer, kemudian nanti kalau tercapai luaran tambahannya itu menjadi poin plus untuk pendanaan pengajuan tahun nantinya gitu, itu bisa menjadi poin plus lah. Luaran tambahan itu bisa berupa HKI misalkan, kemudian proceeding dan lain sebagainya, buku misalkan. Nah, itulah yang luaran tambahan. Itu untuk skema penelitian percepatan guru besar. Nah, sekarang pada prosedur pengusulan proposal penelitian. Jadi prosedurnya yang pertama itu pengumpulan proposal, kemudian setelah terkumpul, kemudian ada seleksi administrasi. Nah, di langkah seleksi administrasi, di prosedur seleksi administrasi ini, itu misalnya sebelum kita seleksi ke substansi ke reviewer, itu kita seleksi dulu administrasi, itu misalnya gini Bapak Ibu, misalkan proposalnya itu tidak memenuhi kriteria, pengusulnya itu tidak memenuhi syarat gitu ya, syarat yang ditentukan oleh panduan, itu sudah dinyatakan tidak lolos di seleksi administrasi, misalkan itu, dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian jika lulus nanti akan diseleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini itu dilakukan oleh reviewer, dan perlu diketahui bahwa nanti reviewer yang akan menilai substansi ini itu adalah untuk yang lektor kepala itu dari internal, ada 2 ya, 2 reviewer internal. Kemudian untuk yang guru besar itu nanti ada reviewer eksternal. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dinyatakan lulus, baru nanti ada pengumuman pendanaan yang akan didanai gitu. Jadi penelitian yang akan didanai. Itulah prosedur pengusulan proposal penelitian LK dan IB ini.
pengelolaan penelitian ini memang apa namanya, kami adopsi ya, kami adopsi dari beberapa panduan, terutama di panduan apa Kemendikbud Dikti itu ya. Jadi memang ada 8 tahapan dalam pengelolaan penelitian, yaitu yang pertama pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. Nah, itu yang kami coba apa ya, kelola itu dalam melakukan penelitian apa hibah ini. Nah, di sini ada catatan harian, nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke ini. Jadi rencana agenda kegiatan dari hibah penelitian LK dan GB ini itu ada beberapa apa pelaksanaan ya. Yang pertama yaitu sosialisasi panduan penelitian itu dilakukan hari ini pada tanggal 15 Juli. Kemudian nanti pengumpulan proposal itu dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai 29 Juli. Jadi kira-kira ada 2 minggu yang apa waktunya untuk Bapak Ibu menyusun proposal dan mengumpulkannya gitu ya. Kemudian seleksi administrasi itu akan dilakukan di tanggal 1 sampai 5 Agustus. Seleksi substansi itu akan dilakukan 8 sampai 19 Agustus. Dan pengumuman pemenang itu akan dilakukan di antara tanggal 22 sampai 25 Agustus. Penandatanganan kontrak itu 29 sampai 31 Agustus. Pelaksanaan penelitian itu dimulai pada 1 September sampai 26 Mei 2023. Nah, jadi kurang lebih berapa bulan itu ya, sekitar 8 bulanan. Kemudian di tengah-tengah pelaksanaan penelitian itu nantinya ada monef dan laporan kemajuan. Jadi Bapak Ibu juga apa melaporkan laporan kemajuannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Januari 2022. Maaf 2023 itu ya Bapak Ibu. Keliru itu 2023. Kemudian nanti seminar laporan hasil itu di antara tanggal 22 sampai 26 Mei 2023 dan penyerahan laporan dan luaran itu 29 sampai 31 Mei. Jadi berakhirnya pada tanggal 31 Mei 2023. Semoga rencana agenda kegiatan penelitian ini terpenuhi waktunya apa namanya ya? Terpenuhi gitu ya Bapak Ibu, tidak ada yang molor dan lain sebagainya. Semoga inilah tepat waktu itu. Nah, kemudian sedikit saya informasikan tentang pendanaan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau proposal Bapak Ibu itu dinyatakan didanai, itu nanti pendanaannya itu ada 2 termin. Yang pertama itu 70% itu didistribusikan setelah penandatanganan kontrak. Jadi nanti setelah penandatanganan kontrak itu nanti 70% dana dari yang disetujui itu akan didistribusikan. Kemudian 30%-nya lagi nanti didistribusikan setelah publikasi luaran wajib itu diterima atau accepted. Itu mengenai apa namanya pendanaan. Kemudian, nah ini untuk nantinya Bapak Ibu pengusulan proposal itu dikirim di mana gitu ya Bapak. Jadi pengiriman proposal, pembuatan proposal itu nanti sesuai template yang ada di panduan yang nanti akan saya bagikan. Kemudian pengiriman proposalnya itu melalui laman ini. Nanti akan saya bagikan laman ini ya Bapak Ibu ya. Link ini akan saya bagikan ke grup LPPM. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kami itu LPPM sudah punya website sendiri tentang Elitapmas, itu bisa pengajuan proposal dan lain sebagainya. Namun memang karena apa ya masih tahap pengembangan dan belum siap ya. Jadi kami masih menggunakan link ini gitu, belum siap untuk apa namanya website Elitapmasnya itu. Lalu selain proposalnya dikirim melalui link, kemudian ada apa 2 proposal hard copy itu juga dikirim ke LPPM. Ini karena memang nanti yang akan kita berikan ke 2 reviewer itu adalah hard copy dan soft file-nya gitu ya. Jadi hard copy itu nanti kita bagikan pada 2 reviewer. Jadi kita butuh 2 hard copy
atau 2 eksemplar proposal yang akan Bapak Ibu usulkan. Nah, ini untuk apa ya, laporan yang harus dipenuhi nantinya Bapak Ibu kalau proposal Bapak Ibu didanai gitu ya. Yang pertama yaitu laporan kemajuan, nanti ada apa link menyusul. Lalu ada laporan akhir, ada logbook dan luaran. Nah, laporan kemajuan tadi ya yang dilaporkan di tanggal tadi itu, laporan akhir juga harus. Nah, logbook Bapak Ibu. Logbook kenapa kami meminta Bapak Ibu untuk mengumpulkan logbook juga dikarenakan memang kami sangat butuh dokumen itu. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu untuk logbook itu kami pentingnya hanya untuk kami sebenarnya lembaga karena memang sangat dibutuhkan untuk nanti bukti visitasi, bukti SPMI kalau diminta itu jadi kita punya arsipnya itu. Namun tidak usah menjadi beban ya Bapak Ibu untuk mengisi logbook. Jadi diisi seininya aja, seadanya aja gitu. Yang penting ada itu aja. Itu mengenai logbook. Dan untuk luaran juga yang tadi sudah dijelaskan memang ada luaran wajib yang harus terpenuhi. Itulah ya beberapa hal tentang kewajiban Bapak Ibu jika laporan Bapak Ibu didanai. Namun kabar baiknya Bapak Ibu tidak perlu wah berat gitu ya. Cuman Bapak Ibu itu entengnya itu ke ini, tidak wajib membuat laporan keuangan. Nah ini, jadi Bapak Ibu dibebaskan membuat laporan keuangan. Jadi nanti kalau kami ditanya untuk pertanggungjawaban keuangan LPPM ke Unipar, ke lembaga itu kami mempertanggungjawabkannya ke nanti kontrak Bapak Ibu, nanti kan ditandatangani oleh Bapak Ibu melalui di atas matre, kemudian juga nanti ada kwitansi pendistribusian pendanaan, itu juga di atas matre. Nah, hal-hal itu, kemudian ada SPTJB kalau ya SPTJB itu cukup bagi kami untuk membuktikan mempertanggungjawabkan keuangan ke Unipar. Itu ya informasi aja untuk laporan. Oke, sudah. Dan ini Bapak Ibu mungkin untuk pengusulan tadi akan kami tekankan ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah S3 asisten ahli misalkan ya. Berarti yang saat ini itu memang S3 dan jabatan fungsionalnya asisten ahli. Jadi sudah lulus S3. Jika memang belum S3 gitu ya, jika belum lulus S3 tapi dia sudah jabnya asisten ahli itu belum memenuhi untuk menjadi ketua pengusul. Jadi bisa berarti kan dia masih S2 asisten ahli gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia masih bisa mengusulkan menjadi anggota 2 itu. Seperti saya misalkan Bapak Ibu ya, saya kan asisten ahli, S2 asisten ahli, cuma saya itu proses pengajuan lektor. Nah, itu masih belum bisa menjadi ketua Bapak Ibu. Karena memang SK lektornya belum keluar dan lain sebagainya. Jadi memang belum sah. Ya, mungkin kalau sudah keluar bisa mengajukan di tahun depan gitu ya. Itu saja mungkin dari saya tentang penelitian percepatan lektor kepala dan guru besar ini. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya mungkin ada diskusi dari Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Pak Ari. Monggo Pak Ari. Terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, jadi teman-teman dosen yang ingin bertanya silakan bisa bertanya melalui resen ataupun melalui kolom chat. Untuk pertanyaan pertama Bu Indah, ini dari Bapak Waris. Saya bacakan, apakah tidak mungkin untuk percepatan ini diberikan kepada dosen-dosen yang mau publikasi? Tidak harus melalui pengajuan proposal, tetapi fokus pada publikasinya saja. Terima kasih.
Monggo silakan Bu Indah bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mais atas pertanyaannya. Memang Mohon maaf Pak untuk Waris, Bu. Mohon maaf Pak Waris. iya Pak Waris. Nggih. Oh iya. Baik, baik. Jadi saya coba jawab ya Pak Waris. Memang untuk hibah ini, hibah penelitian percepatan lektor kepala dan guru besar ini memang apa ya, disetting seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada melalui proses penelitian. Cuman memang kita sebenarnya yang kita tekankan itu di luaran gitu. Cuman harus ada proposalnya dan lain sebagainya karena memang itu sangat kami butuhkan. Namun kalau mengenai hal yang dimaksud Pak Waris tadi itu bisa nantinya itu ada hibah insentif, Pak. Jadi ada hibah insentif jurnal dan buku. Nah itu saat ini belum ada. Nah mungkin nantinya ke depannya itu ada. Jadi hibah ini ada, hibah penelitian percepatan LK dan GB ini ada, dan nanti ada hibah berikutnya. Insya Allah yang kalau di ACC oleh lembaga gitu ya Bapak Ibu, itu akan ada hibah lagi mengenai insentif tentang publikasi dan buku. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Mais tadi pertama tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Indah, dan ini mungkin sekaligus mengingatkan kita pada saat visitor kemarin ya. Jadi kita diminta, jadi ada bukti gitu ya, bukti ada proposalnya, pengajuan, kemudian ada memang lembar koreksinya, logbook dan lain-lain. Jadi sebenarnya visi misi kita itu adalah bagaimana nanti pada saat kita proses akreditasi dan lain-lain, minimum itu kita walaupun ada yang diperbaiki atau ada yang diadakan gitu, itu tidak terlalu berbohong besar gitu ya. Jadi ada gitu, gitu. Yang penting ada gitu dulu. Itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Elvi terkait saya ingin mempertegas logbook yang diminta LPPM. Monggo Bu Indah bisa dipertegas untuk logbooknya. Baik, Bu Evi, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk logbook ini itu nanti dalam bentuk laporan logbook gitu aja. Jadi dalam bentuk PDF nanti template-nya akan saya bagikan untuk setelah nanti kalau sudah pendanaan nanti akan saya bagikan untuk template logbook-nya. Bu Evi gitu. Namun gini ya Bapak Ibu. Bisa saya tambahkan sedikit Mbak Indah? Oh, nggih, silakan. Begini, logbook itu sebetulnya milik pribadi peneliti. Jadi kita biasanya tidak pernah logbook itu dilaporkan. Jadi logbook itu isinya itu adalah riwayat penelitian peneliti. Seperti saya logbook itu mulai dari saya penelitian tahun kapan sampai kapan itu terus, jadi berlanjut. Enggak, logbook saya itu tidak pernah satu, tapi maksudnya itu tidak pernah habis, jadi terus. Karena apa? Logbook itu kan riwayat penelitian. Jadi penelitian saya sekian tahun yang lalu itu tetap ada di buku itu. Nah, biasanya logbook itu hanya diperlihatkan ada reviewer yang datang ke laboratorium. Jadi reviewer ketika dia monef, dia ingin lihat seperti apa kegiatannya, itu biasanya dia minta memang menunjukkan logbooknya. Tetapi kalau di LPPM itu bukan logbook, itu yang catatan harian. Catatan harian itu yang khusus untuk penelitian itu saja. Jadi kalau khusus penelitian itu saja, itu catatan harian. Seperti di Simlitamas itu kan kita diminta memang melaporkan catatan harian. Jadi selama kita kontrak sekian bulan itu kita sudah melakukan apa saja, kita laporkan. Tetapi kalau logbook itu tidak hanya penelitian itu saja. Beberapa tahun yang lalu saya tuh punya logbook juga itu, sehingga logbook saya tuh tebel karena memang itu riwayatnya itu. Jadi yang diminta reviewer itu lebih kepada catatan harian, bukan logbook. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah tadi mulainya pelaksanaan penelitian itu kan September ya Mas Ari ya? September berakhir nih ya Mbak Indah ya? Iya, betul. Itu berarti cuma berapa itu? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan loh.
Iya, 8 bulan. 9 Bulan ya? sampai Mei, 31 Mei. 9 bulan ya? Enggak 10. 9 ya, enggak 10 ya? 9, Bu. Biasanya kan 10 Ini kita. Ya, gimana itu? ini memang rencana agenda ya, Bu Evi ya. Kita harapkan 9 bulan sudah cukup gitu. Oh gitu. Jadi gini Bu Evi, Gimana? kemarin terkait dengan logbook yang dijelaskan oleh Bu Indah, yang kami maksud memang catatan harian itu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan jadwal, kita itu harapannya ke tahun depan itu juga ada lagi Bu Evi. Jadi harapannya Iya. kami itu nanti kami bisa ada waktu sebelum kita buka baru, itu kita bisa mengingatkan teman-teman yang misalnya luarannya kurang, ini kan ada apa ya, ada punishment gitu ya, tidak bisa mengajukan di pendanaan selanjutnya. Jadi kita ada spare waktu untuk misalnya mengingatkan kembali gitu teman-teman, misalnya ini loh, ini belum, ini gimana, kayak gitu. Itu sih tujuan kami gitu Bu Evi. Jadi biar ada jeda waktu, misalnya itu nanti berakhir di Mei, di Juni itu kita sudah mulai evaluasi terkait dengan hasil akhirnya. Harapan kami di bulan Juli itu mulai lagi gitu, mulai pendanaan lagi gitu. Nonton Bu Evi tujuannya. Ya. Terus saran saya untuk reviewer yang eksternal itu, tapi kebetulan yang guru besar kan cuma saya sama Pak Waris, jadi nggak ada. Lupa saya. Tadi logika saya kan kita itu reviewer eksternal, reviewer kita yang non eksak itu kan apa sih saya mau ngomongnya repot. Jadi ke depan memang kan ada beberapa reviewer eksternal yang sudah kita jalin komunikasi. Tetap nanti kita akan tetap jalin komunikasi itu, dan juga nanti juga melihat dari latar belakang pengusul nanti Bu Evi. Iya. Untuk yang Pak Waris tanya tadi, saya pernah ada Mbak Indah BPM sini ada ya, di ruangan ini ada Mbak Indah BPM. Harusnya ada, karena lektor sudah. Enggak, waktu itu ada Mbak Indah apa enggak ya, saya lupa. Itu saya pernah ke Pak Uki, itu memang Pak Uki memang berencanakan, jadi sepertinya untuk yang seperti Pak Waris, saya, khususnya Pak Waris dan saya, kalau memang nanti ada jurnal internasional yang sudah publish, itu nanti insya Allah akan Mohon maaf Bu Evi, kayaknya terputus ya. Dibantu fee-nya. Tapi tidak 100%, ingat saya loh ya, Mbak Indah pernah ngomong ke saya pribadi, tetapi saya juga pernah ngadep Pak Uki, tapi secara formal tertulis memang belum ada, tetapi itu pernah diucapkan. Ada Mbak Indah BPM ini yang bisa ngomong. Cuma Mbak Indah ngomong, tapi nggak 100% Bu ya. Ya nggak apa-apa sih, kalau misalnya 20 juta itu 15-nya lembaga kan lumayan. Kalau 20 juta sendiri ya, kalau satu tahun itu kita butuh 2, kan 40 juta sendiri itu. Nah, 40 juta kalau sendiri ya kelenger itu. Karena Q2 itu kan ya sekitar itu, di atas 20-an kalau Q2. Kalau Q3 masih ada 10-an itu, tapi kalau Q2 itu kan sudah 20-an mainnya. Sehingga kalau kita 1 tahun butuh 2 jurnal internasional itu 40, itu paling minim loh ya, 20 itu. Bahkan ada yang 45, itu ada yang 50, ya tergantung lah gitu. Jadi tergantung kepada jurnal, tapi minimal 20-an itu. Nah, kalau ada sharing dari lembaga ya kita agak ringan gitu loh. Ya ada sih, bukannya ini ada, cuma kan ya kelenger gitu loh. Hanya untuk ini, masa lembaga itu minta, ya saya terbuka aja, lembaga itu mau minta kualifikasi kita, tapi kok nggak mau bantu-bantu amat kok yo sini-sini gitu loh. Tapi Mbak Indah pernah ngomong ke saya pribadi, Pak Uki juga sudah saya ajak ngomong, dan itu kalau memang ada jurnalnya diajukan saja, insya Allah, walaupun belum ada hitam di atas putihnya gitu. Ingat saya. Oke, terima kasih Bu Evi. Pak Indah tuh nanti yang jelasin indahnya BPM. Kemarin memang dari pengumuman itu juga saya terkait dengan itu pernah dengar juga. Jadi sekaligus gimana ini kalau misalnya juga ditambahi dengan penelitian kan kayak gitu. Jadi semoga nanti akan ada lagi terkait dengan itu, dan ini sebagai uji coba lah gitu. Ini kan perdana, dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman antusias untuk mengusulkan, dan juga apa yang dijanjikan itu bisa dipenuhi, gitu harapan kami. Mohon maaf Bu Evi, ini Bu Indah kayaknya lagi trouble terkait dengan wifi-nya. Nggak apa-apa, nanti biar nggak apa-apa. Tapi itu saya sudah ngomong ke Pak Uki kok, situ sudah. Oke, siap. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sami-sami. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan?
Dan juga ini mungkin kami ingin mempertegas lagi nanti peran LPPM itu adalah sebagai pelaksana ya, jadi bukan penilai. Kemudian memang ada seleksi administrasi. Kemudian seleksi administrasi itu yang ditekankan oleh Bu Indah tadi, itu kita data nanti mengacu pada PD Dikti. Jadi misalnya ada yang sudah S3 gitu ya, kemudian sudah dinyatakan lulus, tapi kalau di PD Dikti itu belum, maka itu menjadi catatan kami merujuk satu sumber aja biar tidak terjadi polemik dan itu bisa memacu teman-teman sekalian. Jadi nanti acuan kami itu adalah terkait fungsional, kemudian pendidikan itu adalah di data PD Dikti. Itu mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Hasni mungkin? Atau Pak Marsidi ini sudah bergabung? Bagaimana? Apa bisa sudah cukup jelas atau mungkin masih ada yang ditanyakan? Oh ya, Mas Ari, sedikit mengonfirmasi lagi. Saya belum baca template pengajuan anggaran. Saya belum baca, itu kan terlalu. Itu peneliti boleh ngambil honor nggak di sini? Saya belum baca soalnya. Bagaimana Bu Indah? Bisa bergabung? Oke. Kalau di Simultamas kan nggak boleh karena peneliti sudah dapat serdos dan serdos itu kan tridharmanya harus melaksanakan 3, jadi dia sudah dibayar, tinggal. Nah ini kan karena dana internal boleh dapat honor nggak gitu? Baik, saya coba jawab ya Bu Evi. Jadi memang untuk proposal itu memang ada RAP, rencana anggaran belanja. Nah itu memang di situ tidak ada kalau nggak salah, tidak ada honor peneliti. Nggih. Tidak ada honor peneliti. Namun begini Bu Evi, untuk nanti laporan itu memang kami tidak wajib melaporkan keuangan. Jadi nanti proposal yang didanai itu memang si peneliti tidak wajib melaporkan laporan keuangan gitu. Jadi yang kita lihat itu laporan tadi. Jadi ada laporan kemajuan, laporan akhir, logbook dan luaran. Itu saja. Jadi memang Bapak Ibu difokuskan untuk luaran, untuk publikasi itu. Jadi tidak laporan keuangan tidak diminta oleh kami. Nah itu begini Mbak Indah, terkait dengan kalau gitu ya. Jadi mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi dosen itu tugasnya 3 itu karena dia serdos itu dibayar untuk 3 poin gitu. Nah, begini. Untuk luaran pada saat kita mengumpulkan laporan akhir itu 8 bulan kan baru selesai penelitian itu. Kalau kita dituntut accepted kayaknya enggak mungkin deh, enggak logis juga. Ya kan? Sehingga 30%-nya itu kemungkinan dibayarkan itu kalau accepted kan misalnya jurnal internasional itu kan enggak mungkin 1 bulan itu. Itu paling cepat berapa bulan itu. Sehingga diingatkan kita semua menyadari bahwa kalau memang diminta itu luaran adalah 30%-nya itu dibayar accepted jurnal, berarti ya kemungkinan paling cepat 3 bulan yang akan datang karena kan ya namanya jurnal internasional itu submit revisi itu ya paling cepat itu 3 bulanan itu jurnal yang bagus itu kan mintanya kan yang bereputasi ya, walaupun kan nggak harus di berapa kan nggak ada ya, yang penting pokoknya ya, kalau sudah berimpact faktor itu minimum 4 sudah Bu Evi. Gimana? Jadi
kan itu kan ada ketentuan harus berimpor. Nah, Ya. itu minimum Q4. Nah, ya artinya kan tidak ada harus Q berapa, yang penting pokoknya terindeks Q4 atau ya semakin atas semakin bagus ya, minimal Q4 gitu. Oke dah. Jadi itu yang nanti ingin saya pertegas lagi, bahwa walaupun sudah mengumpulkan laporan dengan apa namanya itu luarannya tuh pasti belum bisa accepted pada saat itu. Kan tidak mungkin kita baru selesai penelitian langsung bisa accepted, kan pasti submit dulu kan gitu kan. Kecuali kita sudah punya. Nah ini masalahnya kan gitu kan, kalau kita di Simultamas kan yang jadi masalah kan itu. Yang saya reviewer di Simultamas itu selalu bilang kalau kita mau ngajukan penelitian itu kita sudah punya artikel yang siap disubmit. Jadi yang disubmit itu yang bukan berkaitan dengan itu. Nah kalau begitu masih mungkin itu lah. Itu apa mainnya seperti itu? Karena ada logikanya, tidak mungkin kita selesai langsung accepted, itu nggak bisa. Mana? Ini Bu Evi, nanti teman-teman sekalian itu kan ada di bulan Mei itu kan adalah batas waktu mengumpulkan laporan. Kemudian nanti itu tidak selesai di situ sebenarnya. Kita masih ada nanti seminar hasilnya. Nah nanti untuk kriteria ini bisa berlanjut luarannya itu kan nanti pada saat seminar hasil itu kan nanti terlihat Bu Evi. Jadi kapan ini di-upload ini gitu? Apakah kalau biasanya hanya berupa hasil print out itu kan terkadang itu kan juga masih riskan ya. Tapi kalau memang ada proses di dalam OJS itu, kita kan bisa melihat sama-sama nanti reviewer yang akan menentukan ini bagaimana kelanjutannya, apakah ditunggu atau bagaimana. Itu Bu Evi. Jadi itu nanti tetap akan ada seminar hasilnya, dan itu nanti reviewer itu bisa menilai ini memang benar-benar ada atau diada-adakan untuk luaran kayak gitu. Jangan sampai lembaga sudah baik untuk memberikan kemudian mengadang-adakan luaran gitu ya istilahnya. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Oke, jadi nanti tetap kita akan melibatkan reviewer untuk menilai. Jadi sekali lagi nanti LPPM itu akan bertindak sebagai panitianya lah gitu, panitia idul kurbannya gitu. Tapi untuk yang menyembelihnya itu reviewernya. Siap gitu. Oke, baik. Oke, silakan mungkin dari teman-teman dosen yang lain. Oh iya, nanti untuk teman-teman dosen yang belum bisa bergabung, ini kami rekod dan nanti kita akan upload di YouTube dan kami bagikan link YouTube-nya. Jadi nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan link ini ya, jadi dengan pertemuan kita. Dan kita masih terbuka untuk semuanya, untuk misalnya ada saran, itu monggo disampaikan kepada LPPM, karena LPPM ini rumah kita bersama. Ketika LPPM itu nanti tidak hanya mengurusi surat menyurat, tapi bukan hanya administrasi gitu ya, jadi akan ada beberapa kegiatan dari kami dan mohon support dari Bapak Ibu dosen. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana Bu Indah? Apa masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup sepertinya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen, karena kami kira sudah cukup dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk pertemuan hari ini bisa kita anggap selesai. Harapan kami banyak dosen yang bisa berpartisipasi dan menyemarakan kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan perdana. Keberlanjutan kegiatan-kegiatan selanjutnya itu bisa kita nilai dari antusias teman-teman dosen untuk yang acara hibah saat ini gitu. Itu saja dari kami. Terima kasih dan untuk semuanya yang telah berpartisipasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.